Hafid. Di video ini dijuduli The Eagle Life karena akan membahas 3 produk Eagle yang walaupun brandingnya itu disebutkan sebagai branding adventure atau outdoor banget, menurut pengalaman saya justru bisa digunakan jauh lebih luas daripada itu. Di video The Eagle Life ini, saya akan membahas 3 produk Eagle, yaitu Eagle Tempo 3 Style Smartwatch, Eagle Liberty 3 Bluetooth headset yang ada neckband-nya, dan Eagle Fit Bluetooth speaker. Jadi tiganya ini mengusung tema yang adventure banget, tapi garis besar yang saya temuin di pengalaman saya adalah jika diperhatiin ini ketiga-tiganya desainnya itu netral banget. Netral banget, jadi nggak terkesan outdoor banget gitu, di luar banget. Alhasil ini mau saya pakai untuk kasualan, untuk saya pakai keluar, ke jalan, nongkrong, diam di rumah pun sebenarnya masih masuk stylenya gitu. Dan ya itulah kenapa video ini saya nggak cuma review di sini, tapi saya ke hutan. Yang pertama, Eagle Tempo 3 Style. Jujur sebenarnya saya itu bukan tipe orang yang suka pakai smartwatch merek macam-macam. Saya dulu sempat pakai Android Wear itu Moto 360 dan dari sananya ya, saya pakai Apple Watch series 2, series 1. Tapi saya senang pakai ini. Jadi Eagle Tempo 3 ini ada 2 jenis, ada Tempo biasa, Tempo 3 biasa, dan Tempo 3 Style. Nah bedanya kalau Tempo 3 Style ini layarnya lebih gede dan dimensinya lingkaran, resolusinya lebih celing, baterainya lebih gede dikit, dan saya rasa dengan beda beberapa puluh ribu itu, ini jauh lebih worth it. Karena ya kalau kalian tahu dulu itu kayak smartwatch yang layarnya full ngebulat gini itu susah untuk didapetin. Sekarang ini bisa dapat di bawah 500.000. Dia ini strapnya universal, bisa pakai strap semua jenis jam tangan yang biasa aja. Ini balik lagi ke tema tadi, ini cocok untuk dipakai macam-macam. Misalkan kalau untuk olahraga bisalah pakai yang warnanya neon, yang vibrant dan bahannya karet biar nggak iritasi. Kalau misalkan mau dipakai gaya, mau dipakai keluar, mau dipakai jalan, ini tinggal ganti strapnya pakai strap yang kayak stainless steel atau metal. Ini bisa masuk semuanya ke sini karena ini desain buatnya ini ya nggak menghususkan diri gitu, nggak menghususkan diri untuk outdoor doang. Ini cocok untuk semuanya. Tapi customisasinya nggak cukup di hardware juga. Ternyata ini dia watch face-nya banyak banget. Jadi bisa menyesuaikan serius kayak gini atau mau yang bubbly, yang cheerful, yang colorful, itu banyak lewat aplikasi Dafit-nya. Nah, lewat aplikasi Dafit itu juga kita bisa lihat ternyata ini memang banyak fungsinya. Baik itu ya fitur standar smartwatch, yaitu monitoring untuk olahraga, terus kayak fitur-fitur kesehatan kayak ngitung detak jantung, kadar oksigen, suhu, bahkan kualitas tidur. Fitur kasualnya juga banyak, itu bisa jadi remote untuk nge-trigger shutter kamera kita, bisa putar musik, bisa lihat notifikasi, bahkan ada games. Jadi pokoknya smartwatch ini sangat multifungsi. Tapi sayangnya ini masuk minus yang pertama ya, ini secara software ya, kalau software harusnya sih Eagle kedepannya bisa mengembangkannya lagi, yaitu menurut saya banyak fitur software yang kurang dipoles gitu. Misalkan, jadi saya tahu integrasi dengan smartphone-nya itu nggak sedalam itu, tapi ini memang bisa memperlihatkan notifikasi kayak WhatsApp atau yang lainnya, tapi sayangnya hanya cuma bisa dilihat doang, nggak bisa dibalas apapun, bahkan nggak ada kayak template balasan yang bisa dipencet gitu. Ini benar-benar cuma hanya memperlihatkan preview notification-nya aja. Terus mungkin kedepannya bisa ditambahkan fitur untuk mematikan layarnya itu di gini kayak smartphone lain. Ini nggak bisa. Dan satu minus lagi, ternyata si crown-nya ini walaupun bisa muter, dia nggak berfungsi apa-apa, jadi ini tombol, cuman kebetulan bisa diputer. Untuk yang awam mungkin ini agak bingung ya, karena ya ini bisa diputer tapi nggak ada reaksi apa-apa di layar. Tapi minus itu bukan deal breaker sih, jadi saya kayak nitpicking atau milihin hal-hal kecil buat saya masukin ke sini minusnya. Karena ya ini di bawah 500.000 udah dapat smartwatch yang layarnya utuh bulat, terus watch face-nya banyak, bisa di-download di aplikasi Dafit-nya, itu udah worth it, udah layak dibeli gitu. Terutama kalau ini smartwatch pertama kalian. Apalagi kita hitung nih, oke, oximeter, alat kadar oksigen yang menyatu dengan detak jantung itu 100.000. Tomsys yang bisa tekan shutter 10.000. Jam tangan paling murah 50.000, dan itu pun saya yakin nggak bisa diganti watch face-nya. Dan yang mana gitu yang bisa ngingetin dan ngitungin kualitas tidur itu nggak bisa dibeli. Jadi ya 500.000 udah all in package, lumayan lah. Yang kedua adalah Eagle Fit Bluetooth smartphone ini cukup kecil dan cukup murah, di bawah 200.000, dengan label yang sama, yaitu dia shockproof, dustproof, waterproof, yang artinya bisa dibawa enak untuk adventure. Tapi balik lagi ke topik utama, ini dia desainnya bisa dilihat ini netral gitu. Memang ada Eagle yang lain yang bener-bener outdoor banget gitu, apalagi warnanya army,
Ini kan cuma hitam kayak gini. Dan ini enak buat dibawa kemana-mana, jadi nggak terlalu mencolok. Kita simpen di sofa, kita simpen di meja, kita bawa ke jalan. Itu masih cocok dan ngepas gitu dengan style yang kita punya. Nah, tapi untuk makin niat ngetesnya, kami benar-benar pergi ke hutan terdekat untuk ngecek gimana sih pengalaman pakai ini di outdoor. Dan ternyata ini ya lumayan, walaupun ya drivernya segede gini, ini lumayan lah untuk nemenin kita kalau jalan di luar. Dan terutama nggak lagi kita keluar dan dengerin musik menggunakan HP yang pasti lama-kelamaan bakal bikin HP-nya rebek suaranya, sember suaranya. Enggak lagi, kadang ini kita pakai ini. Dia kalau kita pegang pas lagi dia kalau lagi kita play musik terus kita pegang, ini ketukannya ngetok-ngetok di sini, asik buat nemenin. Dan kalau misalkan mau digantung, ini dia gantungannya cukup tebal. Kain fabric ini cukup tebal untuk kita pakein karabiner, terus misalkan kita gantungin di sling bag, di kantong carrier, di yang bisa kita gantung dimanapun lah. Ini dia oke lah, cukup. Untuk ketahanannya ini menurut spek ini volume 50%, dia bisa sampai 15 jam. Jadi kalau secara teoritis kalau volumenya 80 mungkin 7-8 jam bisa. Dan itu menurut saya cukup lama untuk nemenin kita misalkan lagi di luar, lagi hiking, atau misalkan lagi butuh ngemusik lah tanpa koneksi sedikit pun dengan listrik. Dia Bluetooth 5.0, delay-nya cukup sedikit menurut saya, dan dia punya fitur untuk mengkoneksikan 2 Eagle Fit ke dalam satu HP, jadi ini bisa stereo. Dan tentunya ini adalah IP67, dia waterproof, shockproof, dan dustproof. Ini bukan untuk direnin, tapi ini untuk kehujanan kayak gitu aman. Ini pokoknya dijatuhin ini aman lah. Kecuali ketika pertama kali kami menjatuhkannya, ini tombolnya langsung hilang. Tapi ini masih bisa dipencet sih tombol. Cuman ini si plastik ininya dia hilang di jatuh pertamanya ini gitu. Tapi ini jatuhnya nggak ke batu, ini ke tanah yang cukup empuk, tanah lembek yang cukup empuk. Jadi sempat kami cari tombolnya menggunakan segala cara, susah carinya. Dan ya mungkin kaget juga sih di situ karena ini Eagle sebenarnya brand outdoor ya, brand adventure ya. Tapi jika bahas suara audio, ini lumayan. Dan ini adalah produk yang terakhir, yaitu Liberty 3. Produk ini adalah produk Eagle yang paling lama bareng sama saya, yaitu ya edisi dulunya itu yang Liberty 2. Dengan fitur dual drivernya saya rasa ini enak banget, terutama di mid dan high-nya cukup enak. Artinya untuk vokal, untuk akustikan ini enak, walaupun dia dari bass-nya itu nggak sejedak-jeduk itu gitu. Jadi untuk IDM cukup enak kalau nggak meledak-ledak amat bass-nya. Tapi yang menariknya, yang sekali lagi menjadi topik utama kenapa video ini disebut The Eagle Live bukan The Eagle Outdoor Live, adalah ini dia desainnya walaupun ada neckband-nya, yang mana neckband itu konotasinya untuk sport banget ya, untuk olahraga banget. Ini dia desain neckband-nya itu slim dan warna hitam. Oke. Jadi nggak mencolok banget sebagai headset olahraga gitu, karena jujur saya dari dulu sukanya pakai yang kayak gini, nggak pakai TWS lagi. Kenapa? Kalau TWS kan yang pertama nih, dia kalau udah low cas lagi, pakai lagi, cas lagi. Kalau ini kan dia ngecas sejam, udah langsung 8 jam pakai, nggak ada ngecas lagi. Kedua, ketika kita berhenti ngedengerin musik, misalkan ada yang ngajak ngobrol, ini kita tinggal Ped. Gitu, Pak. gantung kan, nggak usah kayak dilepas terus kita masukin saku TWS-nya atau kita masukin case terus masukin saku. Ini tinggal ngegantung saya di sini. Dan ternyata banyak aksesoris TWS kayak AirPods yang pakein si tali karet gitu agar bisa fungsinya sama kayak gini. Nah, untuk penggunanya ini dia Bluetooth 5.0, ini macam-macam ya kata orang-orang, tapi menurut saya pribadi ini hampir nggak ada delay-nya. Jadi untuk nonton video dia masih aman lah. Untuk games juga sebenarnya masih aman, kecuali kayak games e-sport yang kompetitif yang ada stepping-nya terus nggak boleh sama sekali ada delay-nya, ini jelas nggak bisa. Tapi untuk game casual masih bisa lah. Yang jadi catatan saya terutama untuk teman-teman yang pakai iPhone, nah ini agak menarik sih. Jadi pernah saya sekali ini dia aman, tapi pernah sekali dia delay banget sampai delaynya sedetik 2 detik. Ternyata kayak gini, ketika saya nyalain, kan ini pernah saya pakai ke tablet saya, ke iPad saya, pernah pakai ke iPhone saya. Pernah saya nyalain, dia itu connect duluan ke iPad. Terus saya konekin iPhone, berarti iPhone ini adalah device kedua yang connect ke sini. Nah, itu bikin nge-lag. Untuk mikrofonnya ini cukup bagus. Bisalah dipakai untuk video call, kayak untuk sekolah, untuk kuliah, untuk kerja, ini masih oke. Ya, ini suara dari Liberty 3, testing mikrofon. Pakai Zoom, konekin ke laptop.
lewat Bluetooth. Oke. Ini suaranya direkam ke iPhone menggunakan Liberty 3 yang connect lewat Bluetooth. Gimana? Lumayan. testing. Dan mungkin bisa dijadiin alternatif buat yang mau coba-coba pakai headset kayak gini. Kalau headset utamanya rusak, jangan takut, ini nggak kelihatan udik. Walaupun nggak dipakai olahraga, ini dipakai nongkrong, dipakai keluar juga masih oke. Sangat utilitarian gitu. Untuk yang mengutamakan fungsi daripada gaya-gayanya TWS, ini saya justru lebih suka ini jujur. Walaupun nggak ada ANC atau active noise cancellation-nya, ini isolasinya cukup oke. Terutama kan kita dikasih 3 ukuran ear tip ya. Ada small, medium, dan large tergantung lubang telinga kalian. Cukup oke. Sayangnya ini dibanding Liberty 2, ini nggak dikasih case ya. Kalau dulu itu dikasih case kayak gitu, ini packagingnya cuma ini aja. Tapi ada magnet yang bikin kayak nggak terlalu pabelit nggak terlalu kusut kalau dibawa atau digantungin juga. Tapi ini semua produknya saya beli sendiri kecuali yang Liberty 3 itu saya minjem, jadi nggak dikasih oleh Eagle. Semua opini ini langsung dari saya, walaupun ya alasan utama saya membuat video ini adalah untuk nggak enak gitu. Udah dikasih Liberty 2, nggak dibikin video-video, jadi oke, cukup. Antara kita oke, Eagle, aman kan? Aman, nggak ada tukang bakso di depan rumah saya, aman. Tapi saya jujur, saya apresiasi sama brand Eagle ini. Yang pertama karena dia fully Indonesian. Setahu saya ini fully Indonesian. Benar-benar murni 100% Indonesia, walaupun ya mungkin partnya ada yang dari luar. Dia ngasih 7 hari garansi tanpa prasyarat apapun. Kalau nggak puas bisa dikembalikan lagi. Garansi biasanya 1 tahun. Dan dia tiap pembelian pasti ada voucher 10.000 untuk next purchase. Good, saya suka. Dan itu untuk video kali ini. Jadi kesimpulannya The Eagle Life ini hidup bersama beberapa line up produk Eagle ini bisa meningkatkan kualitas hidup saya. Dari dulu juga saya pakai Liberty 2 doang, ini Liberty 3. Terus sekarang ada ini yang ngebantu saya lah dari berbagai sisi, kayak mau training atau mau lihat cuaca atau mau ngegame, bahkan ngecek suhu, ngecek kadar oksigen, gak usah pakai alat yang lain lagi. Ini cocok nemenin biar rame ruangan atau lagi jalan, ini oke. Ini semuanya dengan harga di bawah 700 kalau nggak salah. Ntar cek lagi, pokoknya ini nggak sampai 800 lah udah bisa dapat 3 produk ini. Ini oke. Jadinya kayak endorse. Tapi ini sumpah semuanya saya beli sendiri, nggak ada dari Eagle. Tapi ya Eagle boleh lah. Boleh kan? Boleh dong. Subscribe kalau suka, like kalau suka banget, dislike kalau agak suka, sukanya dikit. Dadah.